Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Eza Budi Perkasa untuk video pembelajaran mata kuliah Kecerdasan Tiruan atau AI pertemuan kelima, ya. Di mana pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang representasi pengetahuan. Jadi AI itu kalau dalam menyelesaikan suatu masalah butuh pengetahuan yang cukup, ya mirip dengan manusia ya. Tentu saja butuh pengetahuan yang cukup, ya. Sehingga sistem itu harus memiliki kemampuan untuk menalar. Di mana menalar ini adalah bagian terpenting dari sistem yang menggunakan AI atau kecerdasan tiruan. Salah satu bentuk representasi pengetahuan adalah logika, ya. Logika ini adalah bentuk representasi pengetahuan yang paling tua, jadi sudah cukup lama, ya. Dia merupakan proses membentuk kesimpulan atau menaik inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Inferensi ini maksudnya adalah kesimpulan, ya. Nah, penalaran ini, ya, kalian sudah belajar logika informatika mungkin ya. Jadi ada beberapa bentuknya, ya. Pertama itu penalaran deduktif, yaitu dimulai dari prinsip umum untuk mendapatkan konklusi yang lebih khusus. Misalnya seperti berikut. Misalnya saya berikan premis mayornya adalah jika hujan turun, saya tidak akan berangkat kuliah, misalnya. Faktanya adalah, atau premis minornya adalah hari ini ternyata hujan turun. Maka konklusi atau kesimpulannya adalah hari ini saya tidak akan berangkat kuliah. Ya, jadi tentu saja karena apa? Faktanya hujan turun, maka kesimpulannya adalah saya tidak akan berangkat kuliah. Itu kesimpulannya. Lalu yang kedua adalah penalaran induktif. Dia dimulai dari fakta-fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum. Sebagai contoh, saya berikan 3 premis. Aljabar adalah pelajaran yang sulit. Lalu kemudian, geometri adalah pelajaran yang sulit. Lalu yang ketiga adalah kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Maka konklusi atau kesimpulannya adalah karena ketiganya ini adalah rumpun dari ilmu matematika, maka bisa saya katakan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, ya. Tapi kelemahan dari induktif ini adalah terdapat kemungkinan munculnya premis baru yang dapat menggugurkan konklusi yang sudah diperoleh. Sebagai contoh, saya tulis dengan warna merah ini ya, optika adalah pelajaran sulit. Padahal optika itu bukan matematika, ya, tapi optika itu adalah bagian dari fisika. Ya. Makanya konklusinya tidak berlaku lagi. Ya. Bukan matematika, tapi nggak tahu apakah matematika atau fisika. Ya. Jadi sudah gugur, tidak berlaku lagi. Ya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah logika proposisi. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi logika predikat. Ya. Jadi saya lihat dulu logika proposisi. Ya. Di mana proposisi adalah pernyataan yang dapat bernilai benar atau true, atau salah, atau false. Ya. Mungkin di semester 1 kan sudah belajar logika informatika tentang tabel kebenaran. Ya. Ini saya ulang lagi ya, silakan kalian lihat lagi. Jangan sampai lupa, karena akan kita pakai untuk proses komputasi. Ya. Nah, kita akan membuktikan kebenaran suatu kesimpulan, valid atau tidak maksudnya, valid atau tidaknya, tidak menggunakan tabel kebenaran lagi, karena itu sudah kalian belajar. Yang akan saya bahas di sini adalah dengan metode yang namanya conjunctive normal form atau CNF. Ya. Jadi CNF ini adalah bentuk khusus untuk melakukan inferensi menggunakan resolusi. Resolusi ini maksudnya adalah suatu aturan untuk melakukan inferensi. Ya. Ciri khas dari CNF adalah setiap kalimat merupakan disjungsi literal. Ya. Lalu semua kalimat terkonjungsi secara implisit. Ya. Kalau kalian bingung, nanti kita lihat saja contohnya. Ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu langkah-langkah untuk pengubahannya bagaimana. Yang pertama adalah hilangkan implikasi dan ekuivalensi. Hilangkan di sini artinya bukan berarti hilang sama sekali, tidak. Ya. Tapi diubah bentuknya sehingga maknanya sama. X implikasi Y menjadi negasi X disjungsi Y. Ya. Kemudian X ekuivalensi Y menjadi negasi X disjungsi Y konjungsi negasi Y disjungsi X. Ya. Kemudian
Tahap kedua adalah kurangi lingkup semua negasi menjadi satu negasi saja. Sebagai contoh, double negasi X menjadi X saja. Ingat hukum double negasi. Ya. Kemudian, negasi dari X disjungsi Y adalah negasi X konjungsi negasi Y. Ya. Begitupun sebaliknya. Negasi dari X konjungsi Y adalah negasi X disjungsi negasi Y. Ini adalah hukum De Morgan. Dua terakhir ini adalah hukum De Morgan. Ingat lagi ya, hukum De Morgan. Ya. Kemudian, gunakan aturan asosiatif dan distributif untuk mengonversi kalimat menjadi conjunction of disjunction. Ya. Asosiatif, ingat ya, asosiatif itu artinya adalah kita mengerjakan yang mana dulu, dia tidak berpengaruh. Ya. Sedangkan distributif, dia artinya adalah menyebarkan operatornya. Ya. Kemudian, buatlah satu kalimat terpisah untuk setiap konjungsi. Jadi kalau ada konjungsi, maka dia dianggap dua kalimat yang terpisah. Ya. Itu kalau konjungsi. Karena kenapa? Ini bentuknya CNF. Ya. Konjungtif normal form, artinya adalah bentuk normal dari konjungsi. Berarti dipisah setiap konjungsi. Ya. Nah, untuk membuktikan proposisi atau kebenaran proposisinya, ya, algoritmanya adalah sebagai berikut. Misalkan saya punya proposisi atau kesimpulannya P, dan beberapa aksioma atau basis pengetahuan awalnya adalah F. Ya. Algoritma yang pertama adalah konversikan semua F. Ya. Semua F-nya dikonversikan ke CNF. Ya. Tadi tahapnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian negasikan P, jadi P-nya dinegasikan, dan konversikan hasil negasi tersebut ke bentuk klausa. Ya. Tambahkan kebentuk klausa yang telah ada sebelumnya. Ya. Lalu yang ketiga, kerjakan hingga terjadi kontradiksi atau proses tidak mengalami kemajuan. Ya. Yang pertama, seleksi dua klausa. Ya. Kemudian yang B, bandingkanlah secara bersama-sama. Kalau ada pasangan literal L dan negasi L, maka hilangkan dari hasil perbandingan. Jadi kalau ada L dan negasi L, dia akan hilang, ya, habis. Ibaratnya 1 kurang 1, maka jadinya 0, habis kan, maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian, jika hasil perbandingan berupa klausa kosong, maka ditemukan kontradiksi atau P-nya benar. Ya. Klausa kosong ini saya simbolkan dengan epsilon saja, ya, biar enak. Tapi kalau tidak kosong, maka tambahkan kesimpulan klausa yang telah ada. Mungkin Anda bertanya, Pak, kalau misalnya saya sudah beberapa kali menerapkan aturan atau basis pengetahuan awalnya, ya, tapi tidak ketemu juga klausa kosongnya, bagaimana Pak? Itu berarti kesimpulannya tidak valid, ya, karena tidak bisa kosong, tidak ada kontradiksinya, ya, itu seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Diketahui basis pengetahuan sebagai berikut, ya. Pertama yaitu P, ya. Lalu P konjungsi Q, implikasi R, disjungsi T, ya. Misalnya saya mau ada kesimpulan mengatakan bahwa dari basis pengetahuan ini maka kesimpulannya adalah R. Kita akan bisa mengetahui apakah kesimpulan R tersebut benar atau salah. Ya. Caranya bagaimana? Perhatikan dengan CNF, ya. Pertama kita rubah dulu semua 4 bentuk ini menjadi CNF dulu. Untuk P, dia sudah berbentuk CNF karena ditunggal, ya. Jadi P tetap P. Kemudian P konjungsi Q, implikasi R, dia tahap-tahapnya adalah pertama hilangkan dulu implikasinya, menjadi negasi P konjungsi Q disjungsi R. Ya. Kemudian lingkup negasi kan dikurangi menjadi negasi P disjungsi negasi Q, ya, disjungsi R. Lalu menggunakan asosiatif karena ini semua sama-sama disjungsi, maka tanda kurungnya bisa kita hilangkan karena dia tidak berpengaruh urutannya. Ya. Menjadi CNF-nya adalah negasi P disjungsi negasi Q disjungsi R. Ya. Kemudian S disjungsi T implikasi Q. Maka caranya adalah sama seperti tadi, hilangkan implikasinya menjadi negasi S disjungsi T disjungsi Q, ya. Kemudian mengurangi lingkup negasinya kayak tadi, ya. Negasi S menjadi negasi S konjungsi negasi T lalu disjungsi Q.
Nah, perhatikan, ini karena berbeda, ada disjungsi, ada konjungsi, maka kita akan menggunakan distributif. Jadi, negasi S, disjungsi Q, konjungsi, negasi T, disjungsi Q. Ya. Perhatikan, ini adalah bentuk konjungsi, maka dianggap sebagai dua kalimat yang terpisah, yaitu negasi S, disjungsi Q, dan negasi T, disjungsi Q. Ya. Lalu untuk T, karena T tunggal, maka dia sudah berbentuk CNF. Jadi T tetap T. Maka basis pengetahuannya menjadi P, kemudian negasi P, disjungsi negasi Q, disjungsi R, kemudian negasi S, disjungsi Q. Lalu negasi T, disjungsi Q, kemudian T, dan negasi R. Ya, itu basis pengetahuan yang baru. Nah, kita akan mulai meresolusi, artinya sudah kita mulai menarik kesimpulannya. Kita mulai bergerak dulu dari negasi dari konklusinya atau kesimpulannya. Ya. Jadi negasi R, ya, kita lihat di basis pengetahuannya yang mengandung R, karena atau harus habis ya. Negasi R dan R harus habis, tidak boleh bersisa. Kita ketemu atau kedua yaitu negasi P, disjungsi negasi Q, disjungsi R. Negasi R dengan R dia habis menjadi negasi P, disjungsi negasi Q, maka R-nya hilang ya, karena sudah dihabiskan oleh apa yang berwarna tanda ya. Kemudian kita lihat yang ada P-nya. Kalau tidak ada P, kita cari ada Q-nya, karena ini harus habis juga. Ketemulah yang P ya. Negasi P, disjungsi negasi Q digabungkan dengan P, maka tinggal negasi Q-nya saja ya. Kemudian negasi Q kita cari dulu yang ada Q-nya. Ada dua, kita pilih aja misalnya yang negasi T disjungsi Q ya. Negasi T disjungsi Q dengan negasi Q ya, itu habis ya, negasi Q-nya dengan Q-nya menjadi tinggal negasi T-nya. Kemudian negasi T kita lihat lagi yang ada T-nya saja, yang T polos. Ternyata ketemu yang atoman kelima ya. Maka negasi T ketemu T jadi kosong, habis. Tidak lagi yang bersisa. Sudah ketemu epsilon. Nah, karena kita sudah ketemu epsilon atau kosong-kosong ini, maka dapat dikatakan bahwa R tadi yang kita kesimpulan awal tadi nilainya benar ya. Itu saja. Jadi caranya seperti itu ya. Oke, sekian dulu materi kecerahan tiduran pertemuan kelima ini ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau ada kesalahan ya. Bila ada pertanyaan silakan dengan komentar. Jangan lupa di like dan subscribe ya channel Instrumen Luhur. Saya Eza Perkasa, mohon undur diri ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.